Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi wa qtafa atharahu wa sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ikhwatal Islam yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang Allah curahkan untuk kita semua. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa bersimpuh di rumah Allah Azza wa Jal untuk kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ar-Riyadh An-Nadhirah fi Sahih Ad-Daril Akhirah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkan. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kita mohon kepada Allah Jalla fi'ula agar kita diberikan keteguhan hati meniti sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sampai kita semua diwafatkan Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjut, ada satu hal yang mungkin saya penting untuk sampaikan karena sering terjadi ya, masalah fikih sedikit ketika orang masbuk, imam mungkin dalam kondisi sedang ruku bersama makmum yang lain itu apakah mesti takbiratul ihram plus takbir perpindahan ruku, atau cukup takbiratul ihram saja tanpa takbir untuk ruku, dan apakah harus letakkan telapak tangan di dada, dua tangan di dada baru takbir untuk ikut ruku. Ya, mungkin ini karena kejadian sering, sedikit pencerahan ringan saja. Mungkin ada pendapat yang lain, cuman yang lebih afdal, lebih utama bagi kita yang mengalami kejadian seperti itu, dan tidak mungkin enggak pernah terjadi, pasti pernah terjadi, kita alami. Yang lebih utama di waktu tersebut adalah kita takbiratul ihram lagi pada ruku nih, imam sama makmum yang lain, kita masbuk datang lambat. Ya, maka yang pertama kita mesti takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu kita takbir lagi untuk takbir perpindahan ke ruku, mengikuti kondisi imam dan makmum yang lain. Ini yang afdal kata para ulama, ini yang utama. Dan ini juga ditegaskan dalam fatwa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Atau mencukupkan diri hanya dengan apa? Takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, sudah. Langsung ya, ruku, ngikutin kondisi imam dan makmum yang lain. Tanpa harus takbir intiqal, tanpa harus takbir perpindahan. Kemudian kalau misalnya kita setelah takbiratul ihram, kan takbiratul ihram itu ucapan, bukan perbuatan, bukan ngangkat tangannya itu. Yang dikatakan takbiratul ihram itu lafalnya Allahu Akbar. Nah setelah itu apakah kita mesti sedekap dulu? Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, tidak dinukilkan dari satu imam pun, imam-imam ulama fikih gitu, tidak dinukilkan ada yang memfatwakan mesti apa?
mesti sedekap dulu. Karena secara umum Rasul bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Imam dijadikan imam untuk diikuti. Posisi imam sekarang apa? Ruku. Ya sudah. Allahu Akbar untuk pembuka takbiratul ihram, langsung apa? Langsung ruku, enggak perlu apa? Sedekap dulu. Itu yang ana ketahui ya. Karena enggak ada dalil juga gitu kan. Belum saya dapat dalilnya gitu. Mencintai sunnah harus sedekap dulu. Maka kalau kita sedekap soalnya berarti kita mukhalafah, menyelisih kondisi imam. Jelas ini? Itu. Perkara yang kedua, kita insya Allah malam ini langsung masuk ke pembahasan tentang alam kubur ya. Karena mungkin sebagian merasa kita kajian cuma sekali. Ya mungkin salah satu sebabnya karena kan kajian kita sekali sebulan ya, maklum gitu. Ini kok menceritakan tentang kisah-kisah husnul khotimah suwi gitu kan. Nggak tahu, sebagian mungkin merasa bete gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau betul-betul rakus dan haus faidah, tidak ada kewajiban kita harus sampai khotam gitu kan. Sebelum mati harus khotam gitu. Nggak ada kewajiban seperti itu. Nggak akan ditanya khotam apa enggak gitu. Ya. Anak pribadi sebenarnya merasa sayang ketika melewati bahkan satu baris pun dalam sebuah kitab. Saya karena pribadi nggak tahu yang lain. Kalau Anda bisa bahas bongkar faidah, saya bongkar dah semampu saya. Kalau persiana ya, eman-eman masalahnya cuma cintai. Saya eman-eman dan itu tipe saya bahas kitab tipenya seperti itu. Kalau bisa bahkan satu baris saya keluarin faidah-faidah manfaat, saya lakukan gitu. Cuman mungkin bagi sebagian orang ngebetain gitu kan, sebagian orang. Apalagi kisah-kisah kayak gini. Padahal sebenarnya mengambil ibrah dari perjalanan salaf itu nggak main-main coba. Ya, bisa jadi mengambil ibrah dari kisah-kisah mereka itu lebih bisa membuat hati kita lembut sehingga kita jadi termotivasi untuk beribadah, untuk persiapkan diri sebelum mati dan seterusnya. Dibanding kita harus pinter tentang ini, paham tentang itu, paham tentang itu, belum tentu diamalin, seabrak-abrak dia pelajari, belum tentu diamalin. Gitu kan. Tapi dengan dia mengambil ibrah dari salaf dahulu begini, persiapan mereka kalau mau mati dan seterusnya, itu kadang bisa lebih memotivasi orang untuk merubah diri menjadi lebih baik. Ya. Kita bahas tentang siapa kemarin, Sa'ad bin Mu'adz, Hanzalah bin Abi Amir, Rabi' bin Khuthaim, harusnya malam ini Rabi' bin Harrash dan seterusnya. Faidah. Ya, makanya para ulama mengkritisi besar-besaran orang-orang yang ngapain sih harus bahas kitabut ta'am, kitabus syarab gitu. Kenapa sih di kitab-kitab hadis itu ada kitab makanan, minuman, lewatin aja dah gitu, nggak terlalu penting-penting amat gitu. Itu dikritisi oleh para ulama, orang yang punya pola pikir seperti itu. Ya. Jangan sampai ada orang ngomongnya ketinggian, kegedean, ngomong kitabul jinayat, kitab kisos, kitab tentang hudud, kitab tentang jihad, ada makan minum aja masih berantakan kayak bebek makannya. Paham maksud saya ini? Jangan pernah menyepelekan satu bab ilmu, apapun itu. Mencintai sunnah ta'ala. Ini nasihat saja. Jangan pernah menyepelekan satu pembahasan ilmu. Ya. Makanya para ulama kita dapatkan dulu sebagaimana Syekhul Islam, bahas Ar-Rahman wa al-Arsy istawa saja. Ya Allah, 35 buku tebal-tebal tuh habis untuk nulis faidah. Coba. Bahas Fatihah saja enggak kelar-kelar tuh. Berbulan-bulan bahas Fatihah. Fatihah tok loh. Mencintai sunnah ta'ala. Jadi jangan pernah menyepelekan perkara ilmu, mencintai sunnah ta'ala. Ini nasihat. Ustaz Abdul Hakim pernah nyinggung tuh orang-orang yang menyepelekan, kenapa harus ada bab makanan, minuman, lewatin aja dah yang gede-gede aja di bawah. Dikiranya ada perkara agama ini yang sepele apa? Enggak ada perkara agama ini sepele.
mulia semua, penting semua, agung semua, dia mencintai sama ta'ala. Tapi ala kulli hal, mungkin untuk mengambil jalan tengah gitu kan, tidak apa-apa. Untuk yang berbau-bau kisah seperti ini, monggo dibaca di rumah. Jangan minta-minta segera pindah ke yang bab-bab yang ngeri-ngeri, suruh baca, yang kayak gini nggak dibaca di rumahnya, dibaca. Kalau memang mau harus ditinggal, kisah-kisah ini, baca sendiri, renungi, ambil pelajaran. Itu pesan saya. Oke, untuk mentalbiah ya sebagian aspirasi, kita langsung pembahasan kuburan. Mungkin mau persiapan gitu ya. Masya Allah. Taib. Kita bahas al-qabr. Ya. Bagi yang punya kitab Arabnya, di halaman 57 kita langsung ya. Mukaddimahnya baca sendiri. Ya. Kemudian yang mencintai Subhanahu wa ta'ala, kita langsung al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan, ya, ingat pesan saya tadi ya, bagi yang punya buku, tolong kisah-kisah yang kita belum baca tadi, dibaca di rumah Pak ya. Ini pesan saya khusus, serius. Dibaca, biar dapat faidah gitu kan. Ya. Kisah-kisah yang belum kita baca, dari Ribi ibn Kharrash, itu tolong dibaca di rumah. Biar nggak eman-eman gitu, kelewat begitu aja. Ini pesan yang mudah-mudahan dilaksanakan. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Setelah beliau memberikan muqaddimah, penulis dengan ya, pujian kepada Allah Azza wa Jalla, beliau membawakan pembahasan pertama di pembahasan tentang alam kubur ini, atau istilah lain alam barzakh. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah persinggahan, atau bahasa, maksudnya kita boleh bahasakan stasiun lah, stasiun pertama dari stasiun-stasiun akhirat. Persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Mana Pak? Bu? Kuburan. Rumah masa depan kita. Anda sering mengingatkan kalau ada orang bonceng saya lewatin Pondok Ranggon, calon rumah kita di sini, calon rumah masa depan. Kita akan nyusul. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita akan nyusul cepat atau lambat. Kita akan nyusul Ustadz Yono, kita akan nyusul Pak Jenuri, kita akan susul yang lain-lain. Ya. Ya. Kita ini ibarat penumpang pesawat, tinggal nunggu jam keberangkatan aja, jam mencintai ta'ala. Ya, ada yang take off duluan, ada yang belakangan gitu. Kita tinggal nunggu giliran aja, jam mencintai ta'ala. Sambil nunggu ini ngapain kita jemaah? Mengapain kita? Apa yang mesti kita persiapkan dalam penantian kita ini? Nunggu giliran, dipanggil sama Allah SWT. Diutus malaikat maut mencabut nyawa kita. Jadi kuburan adalah stasiun pertama dari stasiun akhirat. Persinggahan pertama dari persinggahan akhirat. Berarti kalau demikian, tepat enggak kalau dikatakan bahwa kuburan adalah peristirahatan terakhir? Tepat enggak Pak? Ya enggak tepat. Kalau udah ngaji ini ya dihilangin tuh bahasa kayak gitu tuh. Ditinggalkan. Beliau sudah kembali ke peristirahatan terakhir. Enak aja terakhir ya. Kalau kayak gitu mah demen kita mati, istirahat terakhir ya Pak. Itu awal gitu, bukan terakhir, awal perjalanan yang panjang. Belantah, hanya Allah yang tahu secara persis waktunya yang panjang itu. Sampai endingnya surga atau neraka, perjalanan yang panjang. As-safaru qarib, wat-tariqu tawil, waz-zadu qalil. Kata Imam Ahmad menasihati Khalifah Mutawakkil. Mati itu dekat, perjalanan sangat panjang. Bekal sangat sedikit. Perbekalan sangat sedikit kata beliau. Ya. Kemudian kuburan, jemaah yang saya cintai Subhanahu wa ta'ala, walaupun hadisnya sanadnya lemah ya. Riwayat Tirmidzi, juga Imam At-Tabrani meriwayatkan,
Kuburan itu bisa jadi raudhatun min riyadil jannah. Al-qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Sanadnya dhaif, tapi secara realita memang begitu. Kuburan imma dia taman dari taman-taman surga, imma dia jadi apa? Kobangan dari kobangan-kobangan neraka. Realitanya benar ya? Seperti itu ya. Walaupun riwayatnya ini dhaif ya sanadnya. Tapi betul. Alam barzah, alam kubur itu bisa jadi taman surga buat orang yang soleh, yang baik. Ya. Bisa sebaliknya jadi kobangan neraka buat orang yang bejat, buat orang yang ahli maksiat dan seterusnya, pendosa, apalagi dia kafir, musyrik, waliyadzubillah. Ya, yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hadis ini lemah memang secara sanad. Adapun hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang mengatakan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wa minbari ala haudhi, ya hadisnya jelas sahih gitu kan. Antara rumah dengan mimbarku itu adalah taman dari taman-taman surga. Ada kemiripan lafalnya ya antara hadis yang pertama saya bawakan tadi yang lemah sanadnya dengan hadis yang sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Antara rumahku dan mimbarku adalah apa? Taman dari taman-taman surga. Dan mimbarku berada di atas telagaku. Jadi mimbarnya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu pusatnya, pusarnya, tengah-tengahnya haud, tengah-tengahnya telaga beliau yang ada di mahsyar nanti. Yang ahlus sunnah, yang istiqomah, ya, mengamalkan sunnah, mengikuti sunnah akan minum darinya insyaallah. Adapun yang ganti-ganti sunnah beliau dengan bid'ah, maka akan diusir. Suhqan, suhqan. Nyah, pergi jauh, bu'dan, jauh. Jangan sampai kita yang terusir jemaah cintai SWT gara-gara mengganti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan kita yang disambut oleh Nabi kemudian diberikan apa? Gayung untuk minum dari telaga beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Yang jumlah gayungnya itu ka'adadin nujum, sebanyak bintang di langit. Berarti umat Muhammad SAW yang akan minum darinya banyak. Semoga yang banyak itu termasuk kita. Allahumma amin. Ya. Mencintai sunnah ta'ala. Makanya istiqomah kita megang sunnah, jangan diganti-ganti. Jangan doyan bidah. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala. Untuk sedikit pengetahuan kita, tambahan faidah, bahwa orang kalau mati duluan nih, ada yang mati duluan, itu dia akan berbahagia, dia akan senang dengan kedatangan saudaranya yang menyusul mati belakangan. Dia senang tuh, bahagia gitu. Ya, orang yang sudah berada di alam barzah duluan, alam kubur duluan, udah mendahului maksudnya saudara-saudara kita yang soleh-soleh, yang baik-baik, yang bertauhid, yang soleh-soleh itu. Kalau ada saudaranya yang nyusul, yang baik juga, soleh juga, dia senang tuh, dia bahagia. Ini sedikit tambahan faidah, kemudian kita baca insyaallah hadis Utsman di kitab ini, tenang aja. Ya, sekali lagi mohon maaf kalau saya suka ngasih selip-selip faidah jemaah ya. Jangan buru-buru. Insyaallah kita baca kok, tenang aja. Dikit. Jadi dia bahagia, senang kalau ada saudaranya yang soleh juga nyusul gitu kan. Sebagaimana di hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan Muhaddithus Syam Imam Al-Albani rahimahullah, Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sahih. Bahwa agak panjang hadisnya, saya bawakan potongannya. Hatta ya'tu nabihi ya. Arwahal mu'minin ay ya'tu nabihi ya ya'tu bihi ya'tu nabi arwahal mu'min. Maksudnya malaikat-malaikat itu apa? Mendatangkan roh-rohnya orang beriman yang nyusul meninggal belakangan. Maka yang sudah duluan meninggal, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, falahum asyaddu faraha gitu. Maka mereka itu yang sudah meninggal duluan, yang soleh-soleh itu mereka farah, asyaddu farah, sangat apa? Bahagia, senang sekali gitu kan. Ya,
Ya, karena ada siapa? Saudaranya yang soleh juga yang menyusul. Bahagianya itu disebutkan apa? Falahum asyaddu faraha min ahlil ghaibi bi ghaibihim gitu. Ada orang udah lama menghilang dari keluarganya, begitu dia pulang ke keluarganya, gimana keluarganya? Senang apa sedih? Oh, bahagia. Oh. Ya, senangnya orang yang sudah mendahului meninggal duluan yang baik-baik yang soleh-soleh itu, kemudian saudaranya yang baik juga nyusul, itu senangnya mereka melebihi senangnya orang yang di dunia lama keluarganya hilang, anaknya hilang, mungkin nggak pulang-pulang bertahun-tahun, kemudian pulang, senangnya minta ampun. Nah, itu dia lebih senang itu. Di alam barzah sana dia lebih senang gitu, menyambut kedatangan apa teman-teman yang baru menyusul meninggal. Subhanallah. Ini disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulun, ya, maka mereka bertanya nih yang sudah duluan meninggal, nanyain nih yang baru datang, ahlan wa sahlan gitu kan. Mada fa'ala fulan, ma fa'ala fulan. Si fulan ngapain? Kok dia yang belum nyusul juga? Menunjukkan antum ditanya-tanya tuh sama yang duluan. Ada yang nyusul meninggal, si fulan mana ngapain dia? Belum nyusul ya. Kita ditunggu-tunggu. Kalau orang-orang saleh itu ditunggu. Dia tunggu teman-temannya yang saleh juga yang masih di dunia. Belum nyusul dia orang. Ma fa'ala fulan. Apa yang diperbuat si fulan? Ngapain dia? Gimana dia? Kok belum nyusul ibaratnya begitu. Subhanallah. Fayaqulun, maka malaikat negor nih, malaikat yang bawa roh-rohnya ini bilang, fayaqulun, malaikatnya bilang apa? Da'uh, ya, hatta yastariha. Biarin dulu, jangan diganggu, jangan ditanya-tanya, kepo banget sih gitu, maksudnya. Ntar dulu loh, sampai dia istirahat dulu gitu kata para malaikat. Biarin dia istirahat dulu, rehat dulu. Kenapa? Fa innahu kana ya fi ghammid dunya katanya. Sesungguhnya saudaramu ini yang baru datang nih, yang baru nyusul ini baru saja berada dalam apa? Kesulitan, kegundahan, letih, penat, dunia ada baru dia jadi rehat, sudah ditanya-tanya, ntar dulu lah gitu kan. Paham maksudnya cuma? Ntar biarin dulu rehat dulu, istirahat dulu maksudnya. Biarin dulu, jangan langsung ditanya. Karena baru saja dia selesai dari apa? Keletihan dunia, kegundahan dunia, sampai endingnya sakaratul mau capek loh orang sekarat itu jemaah, sakit gitu kan. Ya, jangan langsung ditodong pertanyaan si fulan gimana, dan seterusnya. Ntar yang mencintai kan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadis Sahih Muslim ini menunjukkan bahwa nanti roh-rohnya orang beriman yang sama-sama kompak taat, bertauhid, ya, soleh, taat. Itu nanti dia ngumpul sama cintai SWT. Ngumpul. Bahkan sebagian ulama menyebutkan dengan bahasa yatazawarun, tatazawar arwahuhum. Roh-roh mereka saling menziarahi, gitu kan, saling bertemu. Ya. Keumuman hadis Sahih Muslim yang mengatakan al-arwahu junudun ujannadah, kata Nabi SAW. Roh-roh itu dia ibarat bala tentara, pasukan gitu kan. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang saling kenal, yang sefrekuensi gitu kan, sama-sama soleh, sama-sama bertauhid, sama-sama baik, ya, pegang sunnah, taat, itu apa? Talaf. Dia akan apa? Dia akan ngumpul, ketemu, apa istilahnya, reunian gitu bahasa kita, jangan cinta, ketemu lagi, masya Allah, itu ikhtalaf. Wa ma tanakara minha ikhtalaf, dan apa yang enggak sefrekuensi, bahasa sekini, bahasa anak sekarang ya, yang enggak sefrekuensi, enggak seakidah, enggak semanhat, enggak sama-sama kompak soleh gitu kan, itu apa? Ikhtilaf, dia akan berpisah, dia akan bercerai-berai, enggak saling ziarahi, jemaah cinta. Makanya jangan heran kata para ulama, ada orang sama-sama soleh, padahal yang satu kuburannya di Madinah mungkin atau di Mekah mungkin dia dikuburin, meninggal pas umroh kali,
yang satu dikuburin Pondok Ranggon. Itu bisa saling ziarahin, walaupun dia mutabaidah. Maqabiruhum mutabaidah. Maksudnya kuburannya berjauhan, tapi dia seakidah, dia sefrekuensi, soleh, sama-sama soleh, itu bisa saling apa? Alam barzah loh, jangan dipikirkan kayak dulu, suwi Ustaz atau pesawat apa, enggak, beda alamnya Mas. Itu. Sebaliknya ada orang nempel kuburannya, nempel kuburannya, tapi apa? Enggak saling apa? Ikhtilaf, enggak saling apa? Enggak saling ziarah wala saling tegur. Kenapa? Yang satu sibuk di azab, yang satu sibuk dengan paham ini? Kita salah tak. Ya. Taib. Kemudian jemaah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, al-qabru awwalu manazilil akhirah. An Hani Maula Uthman bin Affan. Nih, kan ujung-ujungnya kita baca juga kan. Faedah sedikit kita baca sekarang. Dari Hani, ya, pembantunya atau budaknya Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, cerita dia. Ya. Dalam hadis Ibnu Majah, Tirmidzi hasankan Imam Albani rahimahullah dalam Sahih al-Jami'. Kana Uthman radhiyallahu taala anhu idza waqafa ala qabr baka. Ini hadis sering kita dengar ya, cuman ya gimana diletakkan di sini kita harus baca. Adalah Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu bila beliau berdiri di atas kuburan, di samping di sisi kuburan maksudnya ya. Beliau baka. Apa baka? Menangis. Ya. Cepat melo, cepat sedih beliau. Ya. Ya. Hatta yabulla lihyatah. Sampai air matanya itu mohon maaf. Itu membasahi apa? Lihyah. Menunjukkan sahabat sebut dong, berani ngomong, berjenggot gitu. Lanang. Ya. Nabi kita pun kathiful lihyah, tebal jenggotnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa pulang menghadap Allah bawa ini ya. Ya. Takutnya nanti mau minum di haud telaga Nabi, enggak bawa ini. Oh, ini sopo kuwi. Ya. Penjenengan sopo. Allah Ustaz. Ya. Semoga kita mati bawa ini. Sebagaimana Syekh Utsaimin rahimahullah enggak mau beliau lakukan tindakan dengan laser itu, dengan kemo ya. Karena konsekuensinya apa? Jenggot beliau harus rontok. Sebagaimana rambut beliau rontok. Maka beliau bilang, Pak dokter, apakah sebagaimana rambut saya rontok, jenggot saya juga akan rontok? Besar kemungkinan rontok, wahai Syekh. Pulangkan saya ke negeri saya tidak mau pulang menghadap Tuhan saya dalam keadaan tidak bawa ini. Sebagian orang nyaman gitu, mencintai SWT. Ya, walaupun saya fahamlah kondisi sebagian saudara kita ya. Ya, ada yang berat ya. Mudah-mudahan Allah menolong antum insyaallah taala. Mudah-mudahan. Kemudian jemaah yang saya cintai subhanahu wa ta'ala, ya, hatta yabulla lihyatah, sampai membasahi apa? Jenggot beliau. Antum bisa bayangkan Uthman menangis, menantu Rasul Dzun-Nurain. Ya. Mantu Rasul dari dua putrinya ya, Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Faqila lahu, maka ditanyakan kepada beliau, tadhkurul jannata wan nar fala tabki. Engkau wahai Uthman nyebut surga, neraka, bicara surga, neraka, tapi enggak pernah nangis gitu loh. Biasa aja gitu. Enggak meloan gitu, enggak tersentuhan sebut surga, neraka, biasa aja enggak nangis. Wa tadhkurul qabra fatabki. Tapi kau nyebut kuburan, ya, ingat kuburan, nyebut kuburan, nangis. Ya. Ya. Faqal,
Makanya memang kuburan itu bikin hati ini jemaah melo, ya, lembut. Makanya di antara faidah ziarah kubur itu apa? Fa innaha turiqul qalba, kata Nabi SAW. Ziarah kubur itu melembutkan hati. Ya, Ana sangat apa bahasanya ya, agak terenyuh lah. Anak saya yang bontot, si Hizam, anak Torik, kelas 4 ya, kelas 4. Abi kan, kenapa sih enggak apa sekali-sekali kita ke kuburan gitu, kita ini kayak orang-orang gitu katanya, kita ke kuburan, ziarah kubur. Masya Allah, bocil kepikiran nih mencintai sunata. Yang kadang-kadang kita yang tua-tua kadang agak lalai kali. Ya, kenapa kita nggak kayak orang-orang itu lebih kita apa ziarah ke kuburan katanya gitu kan? Ya, nah, jelaskan. Ya, ini sunnah memang dan seterusnya dianjurkan untuk ingat mati dan seterusnya. Masya Allah nanti kita ziarah kubur nak. Ya. Kemudian dia mencintaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Faqal, maka beliau berkata, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini yang membuat beliau menangis gitu kalau nyebut kuburan dia mencintai Subhanahu wa taala. Subhanallah ya, tahadduts bi nikmatillah. Enggak tahu ya, kemarin ini ana sampai insyaallah karena ngingat sosok guru kita, orang tua kita Ustaz Yazid. Enggak tahu tiba-tiba kangen aja, kangen diomel gitu. Biasanya kan diomel-omel. Masih ada nih WA omelan masih saya simpen. Ya, itu tiba-tiba kalau datang tuh ya tiba-tiba nggak nahan gitu kan. Sampai tak bilang sama istri, apa kita berangkat ke kuburannya malam ini? Pengen ziarah kalau datang kangennya. Kangen sehat beliau. Ya. Ya. Insyaallah ana masih ingat posisi kuburan beliau gitu kan. Ya. Jadi beliau menjelaskan kenapa saya menangis kalau nyebut kuburan gitu kan. Mencintai Subhanahu wa taala. Kata beliau, sungguh saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qabru, sesuai dengan judulnya, Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat, ya. Mencintai Subhanahu wa taala. Fa inna jaminhu, kalau seseorang selamat ya di persinggahan pertama ini yaitu di alam barzakh, alam kubur, mencintai Subhanahu wa taala. Fama ba'dahu aisaru minhu. Maka yang setelahnya dalam artian persinggahan berikutnya tuh akan semakin mudah. Orang yang di pertama saja sudah apa? Lulus. Ya, udah lulus dia. Selamat dia dari pertanyaan mungkar dan nakir yang mencintai Subhanahu wa taala. Ya, lulus dia. Insyaallah yang setelahnya makin mudah. Makanya dari sini sangat terasa sekali, sangat kelihatan sekali andil daripada pengetahuan kita, ilmu kita, ngajinya kita tentang usulut tsalatsa. Tentang 3 landasan utama. Apa itu jemaah? Tentang ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Itu penting. Karena ini akan menjadi pertanyaan nanti yang menentukan kita selamat apa enggak, lulus apa enggak, mudah apa enggak di stasiun berikutnya. Kalau ada orang marabbuka hahen la adri sami'tu an-nasa yaqulu fa aqulu. Taklid. Jahil, bodoh tentang Tuhannya, nggak pernah belajar tauhid, nggak pernah belajar akidah. Walau usul tsalatsah khotam sekali aja belum pernah. Mudah-mudahan di sini ada yang khotamkan kitab usul tsalatsah. Ada insyaallah ya, harus ada Ustaz. Harus ada itu. Ya, sebelum pindah ke yang lain, qawaidul arba ya. Kitab tauhid, kasbus syubhat, kidah wasatiyah,
ya, akidah tahawiyah nanti itu. Terus berunut belajar akidahnya, biar paham kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Jangan cuman ngaklaim Ahlussunnah, sunni, nggak ngerti akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Harus ada yang bahas berunut itu. Ya Rabbi. Nggak tahu kok tiba-tiba batuk kering ya mencintai sama Ta'ala. Nggak ada reaknya, batuk kering. Kemudian ikhwatul Islam yang saya cintai sama Ta'ala, ya. Jadi sekali lagi di sini tampak sekali andil daripada 3 landasan utama itu. Betul-betul paham kita aja mencintai sama Ta'ala. Harus betul-betul paham. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz sampai kapan sih kita baca usul thalathah? Usul thalathah lagi, usul thalathah. Sampai di kuburan. Ya, benar nggak? Sampai di kuburan kita akan baca. Kita akan sebut 3 itu. Mencintai sama Ta'ala. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu. Nah, kalau dia enggak selamat di alam barzakh, alam kubur gitu. Ya. Enggak bisa jawab dia. Beragama hanya taklid gitu kan. Sampai dibilang la adri, saya enggak tahu. Saya dengar orang ngomong kayak gitu, saya ikut-ikutan. Berarti beragama taklid. Mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang setelahnya akan semakin berat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di stasiun pertama udah nggak beres urusannya, udah berabe. Di persinggahan pertama saja udah berabe, yang setelahnya insya Allah berabe juga. Yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala. Nas'alullah salamat wal afiyah. Mudah-mudahan kita dimudahkan yang mencintai Subhanahu wa Ta'ala di ujian alam barzakh itu, alam kubur. Qala wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan saya juga dengar langsung dengan telinga saya, maksudnya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afdha'u minhu." Kiranya belum pernah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat pemandangan yang paling mengerikan sama sekali. Belum pernah saya lihat pemandangan yang paling mengerikan melainkan kuburan yang paling mengerikan. Kuburan tuh ngeri, jangan cintai. Sesekali kalau kita punya kerabat, turunlah di kuburan tuh. Dan bayang hadirkan dalam hati suatu saat saya yang diturunin gitu. Saya yang digotong masuk kuburan. Ya, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Gitu. Jadi tidak pernah aku melihat pemandangan yang paling mengerikan, kata beliau SAW, melainkan kuburan yang paling mengerikan. Ya. Cintai Allah Ta'ala. Tapi kalau sekarang sebagian masyarakat kita mengerikannya kuburan itu bukan karena pemandangan, enggak, karena apa? Takut. Kuntil bapak, kuntil anak, kuntil pocong apa. Sisi yang mengerikannya sisi itu gitu kan. Paham maksudnya? Genah sudah. Orang genah lah bahasa Jawa itu. Mencintaikan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Kemudian ikhwati wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Zulmatul qabr. Berikutnya gelapnya kuburan. Jadi asalnya agar kita tahu kuburan itu apa? Gelap. Mencintai semata. Kuburan itu gelap. Dia bisa bercahaya, terang dengan apa kita nanti? Iman dan amal saleh kita. Nuwiru lahu fi qabrih, kata Allah nanti. Perintahkan malaikat. Ya. Bikin cahaya, berikan cahaya bagi dia di kuburannya, itu untuk hamba-hamba yang mukmin yang saleh ya. Di hadis Bara' bin Azib yang panjang itu. Pernah kita bahas mungkin ya. Ya. Nuwiru lahu fi qabrih. Wasi'lahu fi, maksudnya luaskan kuburannya, berikan cahaya, afrishu lahu minal jannah, berikan karpet buat dia dari surga. Iftahu lahu baban ilal jannah, bukakan pintu los ke surga gitu. Akhirnya tercium aroma surga itu pagi dan petang. Aroma surga itu udah nikmat, sudah muna'am dia. Udah semi-semi surga sudah, mencintai sunata.
Karena dibukakan pintu los ke surga. Berbeda dengan orang kafir, dibukakan pintu los ke neraka. Ya. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pagi dan petang, pagi dan sore itu neraka di bahangnya itu dimasukkan, los. Membara kuburannya itu, waliyadzubillah. Udah gitu disiksa pula ada seterusnya. Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Itu doa diajarkan Nabi SAW sebelum apa? Salam. Syekh bin Bas bilang wajib itu hukumnya, kita baca. Wajib, karena nggak ada yang berani bisa menjamin dirinya aman dari 4 fitnah itu. Sudah adzan ya? Silakan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita bacakan hadis yang dibawakan di sini tentang gelapnya kuburan, jemaah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan sauda'a kanat taqummul masjida aw syaban. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya seorang wanita berkulit sauda, aswad, hitam, berkulit hitam. Kanat taqummul masjid. Anda langsung kasih faidah ya, jelaskan. Kanat taqummul masjid. Kesibukan perempuan ini adalah apa? Membersihin qumamah. Membersihin qumamah itu sampah, kotoran di masjid. Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW. Bersih. Taqum. Nyapu. Ya, bersih. Kalau sekarang ya mungkin dipel atau di apalah. Kalau sekarang sapu, bersihin. Itu kerjaannya. Ini tugas yang mulia aja mencintai sunnah ta'ala. Allahu Akbar. Nggak main-main. Ya. Pokoknya yang ada kaitannya dengan masjid itu, kesibukan, profesi yang terkait dengan masjid itu pasti mulia. Tukang adzan misalnya. Sampai Nabi apa? Doakan agar orang-orang yang apa? Adzan itu apa? Ya, dirahmati. Mencintai sunnah ta'ala, didoakan. Dan para imam diberikan petunjuk, didoakan oleh Nabi SAW dalam sebagian riwayat yang sahih. Ya. Jadi wanita ini atau seorang pemuda, ausyaban dalam riwayat lain seorang pemuda, laki berarti ya, laki. Satu riwayat, ya wanita berkulit hitam, dalam sebagian ya apa riwayat seorang pemuda, syab, pemuda, kerjaannya bersihin masjid, insyaallah. Dan memang ya ini disyariatkan dalam ya, agama kita untuk masjid itu selalu dalam kondisi apa? Bersih, untuk menyambut tamu-tamu Allah Azza wa Jalla yang mau ibadah, mau sholat, mau rukuk, mau sujud, mau itikaf dan yang lainnya. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail di Al-Baqarah 125, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Suruh Ibrahim dan Ismail itu bersihin. Nabi loh padahal. Suruh bersihin. Tugas mulia aja mencintai. Pekerjaan mulia gitu. Ya, bersihin rumah Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu, ya, diriwayatkan Imam Abu Daud, Ahmad, Tabrani, bahkan ada juga dari jalur Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya apa? Ya, kata sahabat Samurah bin Jundub, ya, bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amara bi bina'il masajid fid dur. Nabi SAW memerintahkan untuk membangun masjid di apa? Komplek-komplek. Maksudnya di pemukiman. Maksudnya beliau menganjurkan kalau bisa setiap pemukiman ada masjidnya. Itu Rasul yang suruh. Hadis sahih. Ya. Tapi bukan hanya dibangun terus terlantar, kotor, jorok gitu, nggak ada maintenance, nggak ada apa istilahnya itu? Di perawatan dan enggak. Nabi perhatian sekali tentang kebersihan masjid. Makanya kalau kita habis ngaji atau apa, ada daurah atau apa itu, lihat bekas-bekas
itu loh plastiknya sedotan, suka itu dilalaikan orang tinggal kotor apa. Anak sangat respect sekali kalau ngelihat ikhwan dan itu menunjukkan dia paham, dia ngerti. Kalau ada yang kayak putih-putih atau plastik-plastik atau kadang-kadang orang yang datang masjid ngayal, ngelopek-ngelopekin kuku katanya. Ya enggak? Suka nemu kuku enggak di masjid? Itu lagi ngayal itu. Refleks itu. Ambil bengong mungkin kukunya dikelopek-kelopek, ditinggal. Kalau yang paham diambil, enggak apa-apa, masukin dulu di saku. Nanti di luar baru dia buang. Insya Allah itu udah ngaji, dia paham. Menjaga kebersihan rumah Allah Azza wa Jalla. Saya pengen ngecek satu riwayat yang saya pernah dengar, tapi saya belum temuin itu, bahwa ada orang yang dia pernah ngeludah di Masjid Nabi, dia pulang ke kampung halamannya, dia ingat kalau pernah ngeludah, dia balik untuk menguburnya. Saya pengen cek itu benar apa enggak itu. Saya sekilas pernah dengar soalnya. Saya pengen cek nanti insya Allah. Ya. Jadi setelah beliau memerintahkan untuk bangun masjid di komplek-komplek, di pemukiman, ya. Kemudian apa? Wa antu thayyab wa tunadhaf gitu kan. Dan agar masjid-masjid itu apa? Tutayyab, dikasih biar harum apa? Thayyib, dikasih apa? Pewangian gitu kan. Karpet-karpetnya anak senang tuh sebagian masjid kadang punya inisiatif tempat orang sujud tuh biasanya seret. Jadi sujud harum gitu. Enggak bau karpet basah udah berhari-hari. Kan baunya minta ampun itu. Enggak bau, enggak karuan kadang-kadang. Ya. Dibersihin, terus sekali kapan dipakum bahkan sekarang ya ada vakum apa, bersihin rumah Allah, karpet tempat orang sholat nyaman itu, pahalanya gede loh cuma. Antum menyervis hamba-hamba Allah untuk ibadah, itu gede itu. Siapa yang jadi itu yang tukang bersih itu, luar biasa. Ya, gak main-main itu. Lihat perhatian Nabi terhadap perempuan ini atau pemuda ini jamu. Care banget beliau karena ngurus masjid, kebersihan masjid, yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Wa antunadzab, dan agar masjid-masjid yang dibangun itu dibersihkan, tanzif, dibersihkan, jangan kotor, jangan jorok. Sebagian masjid kumuh kadang. Saya pernah masuk ke sebuah musola istilah orang Indonesia ya, padahal musola itu masjid kecil ya, goiru jame', enggak ada jumatannya. Salat 5 waktu ada. Ya Rabbi, karpet itu ada bekas hujan atau air, terus debunya, ya Rabbi kalau dipakai make up kayaknya tobelnya dan seterusnya. Ini apa nyaman? Pokoknya yang ngurus masjid itu ada dah yang banyak khurafat-khurafatnya itu loh. Itu karena saya tahu gitu kan. Allah musta'an. Ada kan yang banyak khurafat-khurafatnya itu kan. Ya, itu yang ini apa nyaman sholat kayak gini saya pikir gitu. Allah musta'an. Ya. Harus dibersihkan yang mencintai Subhanahu wa ta'ala. Biar nyaman orang beribadah di dalamnya. Bahkan di dalam tambahan riwayat, wa nuslihu sun'ataha. Kami disuruh oleh Nabi SAW agar bikin masjid itu bagus gitu, rapih, cakep gitu kan. Yang bagus gitu kan. Islah, maksudnya dibagusin gitu. Bikinnya itu yang ya bagus lah, desainnya bagus gitu kan, enggak harus mewah gitu, tapi apa, rapi, bagus. Dalam sebagian tambahan riwayat seperti nuslihu sun'ataha, kita bagusin bikinnya gitu kan, kokoh kuat gitu kan, ya. Kemudian, ya, wa faqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul merasa kehilangan, mana sih fulanah? Dan ini jadi dalil sekaligus sebagian ulama yang mengatakan boleh wanita haid masuk ke masjid, yang penting dia jaga darahnya agar tidak tercecer. Karena wanita ini pasti dia pernah mengalami apa? Dia tinggal di masjid kayak gitu, masuk ngurus masjid kayak gitu, pasti dia pernah mengalami apa? Haid, mens gitu kan. Ini di antara dalilnya para ulama. Kemudian apa? Rasul kehilangan, mana nih? Mana si fulanah? Atau dalam riwayat syab, pemuda itu, si pemuda laki, pemuda. Mana?
Fa'sal anha au anhu. Maka Rasul tanya tentang si perempuan itu atau tentang si pemuda tersebut. Faqalu mat. Mereka jawab, udah meninggal ya Rasulullah. Ya. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Afala kuntum adzantumuni?" Tidakkah kalian mengadzankan kepada saya? Mengadzankan di sini maksudnya ngasih tahu saya. Kenapa kalian nggak kabarin saya? Berarti bagi Rasul penting. Ada apa? Maksudnya dia di hati Rasul tuh punya manzilah, kedudukan di hati Nabi SAW. Ya, kenapa kalian nggak ngasih tahu saya? Tidakkah kalian ngasih tahu saya gitu kan? Ya. Faka'annahum sagharu amraha, seolah-olah mereka mengecilkan alias menyepelekan urusan perempuan tersebut. Alah, cuman perempuan tukang apa? Bersihin masjid, nggak harus repot-repot bangunin Nabi, ngasih tahu Nabi. Kan malam kan di kuburnya. Mencintai sunata. Ya. Faka'annahum sagharu amraha au amrahu. Kalau dia pemuda itu berarti perkara pemuda itu disepelekan, biasa aja. Ngurus masjid, bersihin masjid. Enggak perlu ngasih tahu Rasul. Faqal, "Dulluni ala qabrih." Nabi mengatakan, "Tunjukkan saya kuburannya. Mana kuburannya? Tunjukkan saya." Subhanallah, sampai perhatian banget. Care sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menunjukkan betapa mulianya ya orang yang membersihkan masjid di hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Spesial di hati Nabi SAW. Tunjukkan saya kuburannya di mana? Ya. Fadalluh, maka para sahabat menunjukkan, nih kuburannya. Esoknya ya, keesokan karena dikuburin malam. Esoknya ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk pemuliaan terhadap perempuan itu atau pemuda itu yang tukang bersihin masjid itu apa? Fasalla 'alaiha. Rasulullah SAW apa? Salat. Maka nanti kita akan bacakan faidah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya. Dianjurkannya buat orang yang belum sempat sholatin jenazah sebelum dikuburin, boleh dia sholat di samping kuburannya. Gimana caranya? Tidak sebelah kanannya, tidak sebelah kirinya, tapi ini kiblat misalnya, maka di antara yang sholat itu ya dengan kiblat itu maksudnya di sini kuburannya, di sini dia yang mau sholat, di situ kiblat. Paham maksudnya? Tidak boleh di sini, tidak boleh di situ. Tidak di samping kiri kanan, enggak, tapi ini kiblat, di sini dia sholat. Paham maksudnya? Mencintai sunata. Itu kemarin Ustadz kita ada yang fotonya, ada yang nyebar fotonya itu jadi senjatanya orang-orang yang katanya nggak boleh sholat di kuburan, lah ono disolati di kuburan, si Yazid itu macam-macam katanya. Naudzubillah, bodoh. Ya. Ini Rasul sholat di kuburan. Shalla 'alaiha, beliau sholatin di sisi kuburan si perempuan tersebut atau si pemuda tersebut. Berarti boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh sholat di kuburan jemaah cintai, sholat jenazah di kuburan? La ruku awalah sujud. Tidak ada ruku, tidak ada sujud. Cuma berdiri doang. Wes, nggak masalah. Mencintai sunata. Tapi dijadiin apa? Fitnah. Itu pasti yang komen yang kayak gitu tuh orang-orang nggak ngerti. Pasti nggak ngaji pasti itu. Mencintai sunata. Kemudian sedikit lagi jemaah cintai, kita selesaikan hadisnya, kemudian kita selesaikan. Ya. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat menunjukkan ini syahidnya sekarang dari pembahasan bahwasanya kuburan itu gelap. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil qubur, ya, inna hadhil qubur mamlu'atun dhulmah. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan, gelap kubur ini, penuh dengan diliputi oleh kegelapan kuburan ini. Kuburan perempuan ini atau laki-laki ini. Ya, ala ahliha, gelap terhadap penghuni kuburan, gelap deh kuburan tersebut. Wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisalati alaihim. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya, menerangi kuburan perempuan ini atau laki-laki pemuda ini itu dengan sebab doa saya atas dia, atas mereka. Mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan sebagaimana saya ungkapkan di awal, enggak ada cahaya bagi kita di dalam kubur kita nanti jemaah, di alam barzah kita, di alam kubur kita, melainkan dengan iman dan amal saleh. Itu akan menjadi cahaya buat kita nanti.
mencintai sunnah ta'ala. Terutama salat kita jemaah. Nabi bilang di hadis Sahih Muslim, as-salatu nurun. Salat itu adalah apa? Cahaya. Ya, mencintai sunnah ta'ala. Dan antum bisa cek Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100 yang mencintai sunnah ta'ala. Bahwa selain dinamakan atau disilahkan alam kubur, juga disebut alam barzakh sesuai dengan firman Allah, hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai apabila datang kepada seorang di antara mereka kematian, ya, qala rabbirji'un, dia berkata, wahai Tuhanku, kembalikan aku, maksudnya kembalikan ke dunia, ya, la'alli a'malu salihan fima tarakt, semoga aku bisa beramal soleh pada apa yang saya sudah tinggalkan dulu. Aku meninggalkan amal soleh ketika di dunia, ya. Maka Allah katakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Nah, sekali-kali tidak. Itu hanya omongan dia saja yang dia ucapkan. Padahal kalau dibalikkan beneran ke dunia, balik lagi dia kafir. Paham maksudnya? Omong doang gitu. Mencintai sunnah ta'ala. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka. Wara' kan kalau belajar bahasa Arab, wara' belakang nanti. Padahal bisa juga wara' berarti apa? Depan. Di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh. Nama lain dari alam kubur adalah alam barzakh. Maksudnya barzakh itu penghalang, tembok penghalang, jemaah, yang menjadikan kita nggak bisa balik lagi ke dunia, nggak bisa nyelonong duluan ke akhirat. Berarti alam penantian di situ, jemaah. Dan orang menanti di alam barzakh, alam kubur, imma nikmat dalam nikmat, imma dalam siksa. Na'udzubillah. Ya. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun, sampai hari di mana mereka akan dibangkitkan. Di pertemuan akan datang kita akan membacakan faidah-faidah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dari hadis ini insyaallah taala. Sini faidah-faidahnya bagus-bagus beliau bawakan. Insyaallah kita sampaikan, ada 7 ya. Ada 7 faidah beliau bawakan di sini. Mudah-mudahan kita sehat semua. Ya, di atas taat insyaallah kita bisa bacakan nanti di pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.